Bertemunya Wahyu dengan Nyai. Dikala bulan purnama bersinar dengan sangat terang, ditemani taburan bintang yang indah di sekitarnya, malam bertepatan dengan malam Jumat Legi pertengahan awal Juni tahun 2015. Di sebuah pinggiran sungai terlihat beberapa asap dupa mengebul, memberikan bau harum dupa yang khas di pinggiran sungai tersebut. Meskipun pinggiran sungai itu sangat gelap, namun bukan berarti pinggiran sungai itu sepi, bahkan bisa dibilang banyak orang yang silih berganti datang dan mandi pada malam hari. Alhasil pinggiran sungai tersebut sedikit tersinari dengan beberapa sorotan lampu senter orang-orang yang silih berganti. Sungai tersebut dinamai dengan Kali Tempur oleh para masyarakat sekitar. Kali Tempur terletak di pinggiran situs bersejarah Palenggahan Serigati yang terletak di dalam hutan Ketonggo, Kabupaten Ngawi dekat dengan Gunung Lawu. Seorang pria 25 tahunan terlihat menancapkan beberapa batang dupa yang mengebul ke pangkal pohon beringin yang menaungi salah satu sisi Kali Tempur yang sedikit terpencil. Setelah menancapkan beberapa dupa itu, dia langsung bersila untuk bermeditasi. Moga-moga berhasil, moga-moga berhasil, batin pria itu dengan khawatir. Wajahnya sama sekali tidak dipenuhi dengan khidmat dan konsentrasi, melainkan wajahnya dipenuhi dengan kecemasan dan kebingungan. Perutnya juga terlihat beberapa kali berbunyi, menandakan dia belum makan pada malam hari itu. Pria itu bernama Wahyu Arobi. Pria miskin asal Malang yang nekat untuk datang di tempat keramat ini karena kalah judi dan dia terjerat hutang. Meskipun dia telah menggadaikan rumahnya yang ada di Malang, namun uang gadaian itu masih belum mampu untuk melunasi hutangnya. Kini keluarganya yang ada di Malang sedang terancam oleh banyak debt collector yang hampir setiap hari menyatroni rumahnya untuk menagih hutang dan mengusir keluarganya dari rumahnya. Duh, Gusti, saya harus bagaimana? Tiba-tiba Wahyu menghentikan meditasinya. Dia mengeluh sambil tersungkur ke tanah. Saya sudah tidak kuat. Saya butuh kaya. Saya lebih baik mati daripada miskin seperti ini. Keluh Wahyu di depan dupa yang mengepul itu. Akal Wahyu sudah mentok memikirkan bagaimana mencari uang. Bagaimana memikirkan keluarganya yang sedang kelaparan di rumah. Wahyu sudah pasrah. Dia lebih baik mati daripada menanggung penderitaan ini. Tolonglah aku. Siapapun, tolonglah aku. Akan aku turuti semua keinginanmu. Ketus Wahyu sebelum dia tidak sadarkan diri. Mas Wahyu. Neng. Nong. Neng. Nong. Wahyu yang duduk di atas batu tiba-tiba mendengar sebuah suara wanita yang sangat halus dan menyenangkan. Suara itu diiringi dengan sebuah lantunan gamelan Jawa yang terdengar sangat mistis. Wahyu menoleh. Dia mendapati ada seorang wanita dengan kebaya berwarna kuning sedang terlihat tersenyum ke arahnya. Selain memakai kebaya kuning, wanita tersebut mempunyai rambut panjang yang mencapai pinggulnya. Kebaya yang dia kenakan mempunyai belahan dada yang sangat menggoda, dipadukan dengan wajahnya yang cantik, dan suaranya yang merdu. Wahyu mempunyai keinginan untuk berkenalan dengan wanita ini. Mohon maaf, Nona siapa? Tanya Wahyu dengan halus. Saya Handayani, Mas, istrimu. Kata wanita cantik itu dengan ekspresi malu-malu. Wahyu tertegun. Dia masih ingat, istrinya adalah Amy, bukan Handayani. Lantas siapa dia? Namun entah kenapa gelora nafsu di dalam hati Wahyu mulai menggila. Dia menatap Handayani dengan tatapan penuh nafsu. Anehnya Handayani sama sekali tidak keberatan. Handayani malah tersenyum malu-malu seolah malu-malu kucing. Wahyu sama sekali tidak bisa memikirkan apapun lagi. Dia sudah memuncak. Dia segera melepas baju dan celananya dan segera menerkam Handayani yang tampak malu-malu itu. Mas! Mas! Sinar matahari yang menembus celah-celah pohon dan teriakan seorang pria membangunkan Wahyu dari tidurnya. Loh! Wahyu sendiri kaget dia masih di bawah pohon dan dalam keadaan telanjang. Mas, sudah siang, sudah banyak yang kesini, malu dilihat orang-orang, kata pria itu. Wahyu sendiri menilai orang itu sebagai peziarah di tempat ini, sebab orang itu sangat santai dan terlihat memaklumi Wahyu yang sedang telanjang di bawah pohon dan di depan dupa. Oh iya mas, matur nuwun sudah diingatkan. Wahyu segera mengenakan pakaiannya. Untung saja tempat yang dia gunakan sebagai tempat bertapa terletak di pinggir kali yang sedikit terpencil. Setelah membangunkan Wahyu, pria itu segera kembali ke tempat lainnya. Dia juga menyalakan dupa seperti Wahyu. Bedanya dia sangat kusuk dan khidmat. Pakaiannya juga terlihat mewah. Wahyu segera faham bahwa dia adalah peziarah yang sudah berhasil. Tunggu, aku mengalami apa tadi malam? Kok tiba-tiba aku telanjang?
Tiba-tiba Wahyu kembali mengingat-ingat bagaimana ceritanya hingga dia bisa bangun dalam keadaan telanjang seperti itu. Tiba-tiba merinding memikirkan sosok wanita cantik yang kehadirannya diiring oleh lantunan gending Jawa itu. Lo, mimpi apa semalam? Batin Wahyu dengan ngeri. Itu mimpi apa benaran? Tiba-tiba Wahyu lebih ngeri lagi bahwa dia terbangun dalam keadaan telanjang. Bukankah artinya tadi malam dia melakukan hubungan suami istri secara nyata dengan Handayani? Wahyu yang merupakan orang awam tentu saja tidak tahu arti semua ini. Dia memilih untuk mencuci mukanya untuk pergi ke atas. Pikirannya yang sudah dipenuhi dengan beban, ketambahan beban lagi akibat kejadian mistis yang dialaminya. Kali Tempur merupakan kali yang cukup dalam, sehingga untuk mencapai atas sungai Wahyu harus memanjat di tangga yang cukup panjang. Sesampainya di atas dia langsung tiba di kompleks utama Palenggahan Serigati. Di sana ada beberapa bangunan-bangunan yang dibangun sebagai tempat keramat. Karena banyak sekali peziarah yang datang kemari dengan berbagai tujuan membuat tempat ini menjadi ramai, alhasil banyak warga sekitar yang mendirikan warung-warung di tempat ini. Selain menjadi tempat untuk berziarah dan pesugihan, tempat ini juga dikenal sebagai tempat pelarian orang dengan berbagai masalah. Contohnya saja Wahyu itu. Selain Wahyu juga banyak orang yang menjadikan tempat ini sebagai pelariannya. Mereka bisa hidup di bawah belas kasihan pemilik warung-warung itu. Pemilik warung memberikan mereka makan, namun sebagai gantinya mereka akan menjadi buruh kasar yang mengikuti perintah pemilik warung. Mbah! Wahyu menghadap ke Mbah Solikin, salah satu pemilik warung yang ada di Palenggahan Serigati. Mau makan? Hayo sana kerja dulu, cepat bantu Mbah Putri bersihkan kebun. Kata Mbah Solikin sembari menggoreng tempe dan menghirup rokok kretek yang ada di tangannya. Mbah matur nuwun, kata Wahyu sembari mengambil sabil yang tergantung di dinding bambu dan berjalan menuju arah kebun. Mbah Solikin adalah pemilik warung yang Wahyu ikuti. Terkadang Mbah Solikin menyuruh Wahyu untuk menyajikan makanan, terkadang mencuci piring, atau terkadang juga seperti ini membantu membersihkan kebun. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh Mbah Solikin akan dilaksanakan oleh Wahyu demi sesuap nasi. Di hutan Ketonggo yang merupakan tempat Palenggahan Serigati ini bukanlah hutan majemuk, melainkan hutan jati yang merupakan kawasan yang berada di bawah naungan perhutani. Oleh karena itu pula beberapa kawasan memang diperbolehkan untuk dikelola warga sekitar, yang penting tidak merusak atau mencuri pohon jati yang ada. Bisa dikatakan bahwa status hutan ini adalah hutan produksi, bukan hutan lindung. Mbah! Wahyu menyapa Mbah Karni yang merupakan istri dari Mbah Solikin. Menceritakan mimpi. Ketika Wahyu datang, Mbah Karni terlihat sedang membersihkan gulma-gulma yang ada di pohon ketela yang Mbah Karni tanam. Oh, iya Lai, dang sana, bersih-bersih. Perintah Mbah Karni kepada Wahyu. Dengan sabit yang dia pegang, pagi itu Wahyu segera membantu Mbah Karni untuk membersihkan kebun ketela itu. Namun raut wajah Wahyu masih terlihat sangat gelisah. Dia masih saja memikirkan kejadian malam itu. Apa benar dia berhubungan badan dengan wanita cantik? Apa itu mungkin seorang wanita cantik tiba-tiba datang ke pinggir sungai yang terpencil? Lai, kamu kok terlihat gelisah kayak gitu? Mikir makan. Westo, ikut aku saja. Bantu-bantu di sini gak apa-apa. Kata Mbah Karni. Mbah Karni benar-benar sangat terbuka dengan Wahyu. Ketika dia melihat wajah Wahyu yang terlihat sedang bingung, Mbah Karni segera mengerti bahwa Wahyu sedang punya pikiran yang semakin menambah berat beban hidupnya. Nganu Mbah, saya tadi malam mimpi. Kata Wahyu yang menghentikan sabetan sabitnya pada rumput-rumput di antara pohon ketela itu. Mimpi opo, Lai? Tanya Mbah Karni. Saya di pinggir sungai mimpi ketemu wanita Mbah, wanita yang sangat cantik, pakai kebaya kuning. Kata Wahyu dengan ekspresi sedikit ngeri. Alangkah kagetnya Mbah Karni mendengar cerita Wahyu. Lai, bentar, wanita itu rambutnya panjang dan kemunculannya ada geding Jawa, tidak? Loh, ya Mbah benar, seperti itu. Kata Wahyu yang sangat kaget bahwa Mbah Karni tahu tentang sosok wanita yang ditemuinya. Lah tapi Mbah, itu sebenarnya beneran apa tidak? Masak di pinggir sungai di dalam hutan kok ada wanita datang? Kayaknya aku cuma mimpi Mbah. Kata Wahyu. Itu bukan mimpi, Lai, cah bagus. Kata Mbah Karni. Wanita itu namanya Handayani, apa bukan? Tanya Mbah Karni. Loh, nggih Mbah, Handayani, betul itu. Kata Wahyu yang tambah kaget lagi ketika mengetahui Mbah Karni mengetahui nama wanita tersebut. Walah cah bagus, bijo uripmu,
Bijo uripmu. Hidupmu sekarang sudah mendapatkan keberuntungan. Handayani itu empu kali tempur. Berarti Nyai Handayani wis ngerumuknya opo doamu opo penjelukanmu. Sebentar lagi hidupmu bakal berubah, Lei. Kata Mbah Karni. Entah mengapa melihat Mbah Karni yang antusias, Wahyu menjadi sangat bahagia, terutama soal keberuntungan. Keberuntungan apa yang akan dia dapat? Wahyu sudah tidak sabar untuk mendengar penjelasan Mbah Karni selanjutnya. Saya harus bagaimana, Mbah? Tanya Wahyu. Sudah, kembalilah ke warung. Lalu ceritakan kisahmu ini ke Mbah Lanangmu. Dia yang lebih tahu. Kata Mbah Karni. Oh begitu ya, Mbah? Kata Wahyu. Wahyu langsung bersemangat. Dia langsung berdiri dan bergegas menuju warung. Kala itu waktu masih menunjukkan pukul 7 pagi, sehingga para peziarah yang datang masih sedikit, sehingga warung Mbah Solikin juga masih sepi. Hanya ada Mbah Solikin yang melanjutkan kegiatan menggorengnya. Lolei, kok cepet banget? Tanya Mbah Solikin yang kaget akan kedatangan Wahyu. Nganu Mbah, saya disuruh sama Mbah Putri untuk cepat-cepat menghadap kepada Anda. Kata Wahyu. Mbah Putri menyuruh kamu. Ayo, apa yang ingin kamu ceritakan? Kata Mbah Solikin sambil mematikan penggorengannya. Jadi gini, Mbah, semalam saya ketemu sama Nyai Handayani. Ujar Wahyu. Entah mengapa Mbah Solikin menjadi sangat kaget setelah Wahyu mengatakan hal ini. Mbah Solikin tiba-tiba berjalan kemudian menutup warungnya. Loh, kenapa ditutup Mbah? Wahyu kaget dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Solikin. Tiba-tiba Mbah Solikin menarik tangan Wahyu untuk menuju ke salah satu bilik kamar yang tidak pernah dibuka oleh Mbah Solikin sebelumnya. Ketika ruangan itu dibuka, bau gondo aram segera semerbak memenuhi hidung Wahyu. Ruangan itu hanya disinari dengan cahaya yang masuk dari satu-satunya genteng kaca yang ada di atap, membuat ruangan itu tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Malah menambah kesan mistis ruangan itu bila dikombinasikan dengan bau gondo aram. Kali ini Wahyu duduk di depan Mbah Solikin. Ekspresi Mbah Solikin benar-benar sangat serius, membuat Wahyu sedikit gugup. Tujuan kamu ke sini itu apa, Lei? Tanya Mbah Solikin dengan tegas. Mbah, saya ingin kaya. Kata Wahyu tanpa malu-malu lagi. Dia sudah kehilangan sertifikat rumahnya, terjerat hutang, keluarganya juga terancam diusir, sudah tidak ada waktu lagi untuk malu-malu untuk mengakui butuh uang. Doamu sudah dikabulkan sama Yang Kuasa? Nyai Handayani mau nemui kamu, artinya Nyai mau bantu kamu. Kata Mbah Solikin. Ayo, sekarang ceritakan pertemuanmu dengan Nyai Handayani. Kata Mbah Solikin. Wahyu mengangguk. Kemudian dia mulai menceritakan kisahnya yang pada malam Jumat Legi memasang dupa kemudian tidak sadarkan diri itu. Wahyu juga tidak ragu menceritakan bagaimana dia mulai berhubungan intim dengan Nyai Handayani, dan bagaimana dia bisa bangun dalam keadaan telanjang. Tidak ada ekspresi menghina sama sekali dari raut wajah Mbah Solikin. Hanya ada ekspresi menghina atau jijik dari wajah Mbah Solikin, yang ada wajah Mbah Solikin semakin tegang saja. Kamu orang yang terpilih, Lei? Kata Mbah Solikin. Terpilih gimana, Mbah? Tanya Wahyu dengan bingung. Aku kan sudah bilang, Nyai Handayani mau nemui kamu. Itu artinya Nyai mau bantu kamu. Setelah mendengar ceritamu, Nyai ingin kamu jadi suaminya. Loh, Mbah. Apa ya, mungkin kayak gitu bisa terjadi. Kata Wahyu yang benar-benar kaget dengan perkataan Mbah Solikin. Menjadi suami dari jin? Meskipun niat Wahyu dari awal ke tempat ini adalah untuk mencari pesugihan, namun dia sama sekali tidak menyangka bahwa dia harus menjadi suami dari Nyai Handayani, sosok jin penunggu kali tempur. Lei, Cah Bagus, kamu kesini tujuannya apa? Tanya Mbah Solikin dengan perlahan. Saya ingin sukses, Mbah. Saya ingin kaya. Saya sudah bosan sama kemiskinan. Anak istri saya sudah menunggu di Malang. Kata Wahyu dengan penuh emosional. Lei, rungokno aku. Kata Mbah Solikin. Gak ada orang bisa sukses tanpa bersusah payah. Kamu sekarang pingin enaknya saja. Nyai Handayani bakal ngabulin keinginanmu kalau kamu mau nuruti keinginan Nyai. Kata Mbah Solikin. Sekarang aku tanya, kamu pingin kaya apa tidak? Tanya Mbah Solikin. Ya pingin, Mbah. Kata Wahyu dengan tegas. Kalau pingin kaya semua ada aturannya. Nah sekarang kamu sudah ditunjukkan jalannya dan sudah dipilih sama Nyai. Sekarang ya terserah kamu. Kamu mau ambil atau tidak? Kata Mbah Solikin. Wahyu semakin bingung. Pilihan yang disebutkan oleh Mbah Solikin menambah beban berat di dalam hatinya.
Dia terus-menerus memikirkan bagaimana untuk mencari uang yang banyak demi menebus rumahnya kembali dan membayar hutang. Namun dia juga tidak bisa semerta-merta melakukan pesugihan yang sangat aneh ini. Apabila pesugihannya adalah pesugihan yang hanya perlu memotong hewan atau bertapa di tempat ini, tentu Wahyu akan melaksanakan pesugihan itu tanpa berpikir dua kali. Aku ngerti awakmu masih bingung, ya sudah kamu makan dulu, terus kamu mandi di sungai lalu ke Cungkup Palenggahan Brawijaya buat nyari pencerahan, kata Mbah Solikin. Wahyu hanya bisa mengangguk dengan perlahan. Nggih Mbah, katanya. Duh, aku harus gimana ini? Gumam Wahyu dengan bingung. Bertemu dengan pria parlante. Kok bisa-bisanya takdirku sulit kayak gini? Hidup saja sudah susah, ini dapat jalan pesugihan juga susah. Gumam Wahyu dengan gundah. Namun meski begitu Wahyu tetap melaksanakan saran dari Mbah Solikin. Seperti yang disebutkan di awal, Palenggahan Serigati merupakan tempat sakal yang berupa kompleks. Di sana ada beberapa bangunan yang mempunyai banyak nilai historis. Yang paling utama tentu saja bangunan kecil di mana Prabu Brawijaya kelima meletakkan mahkotanya di atas sebuah batu sebelum naik ke Gunung Lau untuk moksa di sana. Sebelum mengunjungi tempat itu, Wahyu mengikuti saran dari Mbah Solikin. Pertama dia makan dahulu, untuk mengisi tenaganya. Kemudian dia berjalan menuju sungai untuk mandi di sana. Barulah Wahyu berjalan menuju Cungkup Palenggahan tersebut. Dengan kemeja lusuh dan bau miliknya, Wahyu mendekati bangunan Cungkup Palenggahan. Bangunan itu terletak di bawah pohon besar dan rindang. Menurut ukurannya Wahyu yakin bahwa pohon itu sudah berusia ratusan tahun.